Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Mudah-mudahan senantiasa berada dalam kesehatan. Kita bertemu lagi dalam pelajaran IPS. Insya Allah hari ini kita masih akan melanjutkan pelajaran kita mengenai ASEAN. Kita masih akan membahas mengenai pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Tujuan pembelajaran kita sama seperti pekan kemarin, yaitu mengenai menganalisis perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Setelah pekan kemarin kita mengetahui bahwa dengan adanya kemajuan dalam bidang transportasi dan juga komunikasi, maka akan menyebabkan perubahan dalam sosial budaya dan keamanan. Maka hari ini kita akan membahas sedikit saja, yaitu bagaimana pengaruhnya terhadap konversi lahan yang berubah pertanian menjadi lahan industri, kemudian juga pertanian menjadi lahan permukiman. Negara-negara ASEAN itu mulai menerapkan AFTA atau Asian Free Trade Area dalam kehidupan internasionalnya. Sehingga di sini, secara ekonomis, pemberlakuan ini akan semakin memperluas kegiatan ekonomi. Produsen tidak hanya dalam negara saja, tapi dapat dengan mudah menyalurkan hasil produksi mereka itu ke negara-negara lain, bahkan tanpa dikenakan pajak. Begitu juga sebaliknya. Contohnya, Indonesia, kita bisa mengekspor barang kita itu ke negara Singapura, Thailand itu tanpa dikenakan pajak. Begitu juga dengan dari negara lain, mereka dapat dengan mudah memasukkan barang-barang hasil produksi mereka ke negara Indonesia tanpa dikenakan pajak. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan ketakwaan. Tentu ini tidak lain dapat saling menguntungkan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Indonesia diuntungkan ketika misalkan kita kekurangan dalam tas, dalam teknologi-teknologi seperti misalkan komunikasi yang kekurangan, maka kita dapat mendatangkannya dari negara ASEAN. Begitu juga dengan negara lain, ketika mereka kekurangan, jelas kita Indonesia itu memiliki sumber daya alam, contoh seperti ada kelapa sawit, maka kita dapat melakukan pengiriman ataupun mengekspor ke negara lain. Dengan adanya AFTA ini memungkinkan setiap orang di negara-negara ASEAN untuk mengkonsumsi barang dari produk luar negeri itu lebih mudah, karena memang tidak lagi sulit gitu ya, tidak lagi dikenakan dengan biaya yang lebih mahal dibanding dengan yang sebelumnya. Baik, sekarang kita lihat bagaimana sih pengaruh dari konversi lahan pertanian ke industri dan juga pemukiman ini terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Jelas ya, yang tadinya di Indonesia itu banyak lahan-lahan pertanian, dengan adanya kerjasama ASEAN ini maka akan semakin berkurang. Konversi lahan pertanian ini sering terjadi di negara-negara ASEAN dengan laju pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan industri. Nah, di sini dengan perubahan ataupun beralihnya yang tadinya lahan pertanian menjadi lahan industri, biasanya terjadi di negara yang sedang berkembang. Contohnya, di mana konversi lahan ini menjadi lahan industri banyak terjadi di pinggiran kota. Biasanya, pemilik perusahaan mendirikan industri di sana karena beberapa alasan. Yang pertama, adanya pembangunan industri lebih memilih lahan yang strategis, sehingga sebagian besar lahan strategis tersebut merupakan lahan pertanian. Yang kedua, harga lahan pertanian relatif lebih mudah dibandingkan dengan lahan terbangunnya gitu ya. Yang ketiga, pembangunan industri itu memilih akses yang lebih mudah. Dan yang keempat, adanya industri dibangun dekat bahan baku lahan pertanian menjadi pilihan yang baik. Yang kelima, faktor sosial dan budaya hukum waris, di mana di sini konversi lahan pertanian menjadi industri mengakibatkan petani terusir dari tanah mereka, sehingga kebanyakan para petani ini terpaksa melepaskan tanah yang mereka miliki tidak lain untuk digunakan ke dalam lahan industri tersebut. Dengan adanya peralihan dari lahan pertanian menjadi lahan industri tentu akan menimbulkan masalah yang baru.
di mana yang pertama tentu lahan pertanian menjadi berkurang sehingga produktivitas pangan dari pertanian menurun. Yang kedua, lahan pertanian sektor industri berpotensi terkena imbas pencemaran akibat limbah dari polusi dari industri pabrik, baik tanah, air maupun udara. Dan yang ketiga, konversi lahan itu bisa menular. Biasanya kalau sudah satu tempat itu dikuasai oleh industri, biasanya tempat lain pun akan ikut, sehingga yang ada maka akan habislah lahan pertanian tersebut. Sekarang kita lihat bagaimana pengaruh konversi lahan pertanian yang berubah menjadi lahan permukiman. Nah, seiring dengan waktu, maka permukiman itu menjadi sebuah kebutuhan pokok bagi manusia. Semakin banyak jumlah manusia, maka lahan pertanian pun akan berubah. Nah, konversi ini pun juga terjadi di negara-negara ASEAN, sehingga akan menyebabkan beberapa dampak negatif. Yang pertama, luas lahan pertanian semakin berkurang sehingga produktivitas pangan semakin kecil. Yang kedua, petani dan buruh tani kehilangan mata pencaharian. Tentu karena sudah tidak ada lagi lahan, maka mata pencaharian petani itu sudah sangat sulit untuk ditemukan. Yang ketiga, hilangnya lahan ruang terbuka hijau. Nah, di sini karena tidak ada lagi penyerapan, maka otomatis akan menimbulkan polusi. Dan yang keempat, berkurangnya lahan resapan air. Maka jangan disalahkan ataupun tidak heran kalau akhirnya kita sering melihat terjadinya bencana-bencana yang cukup besar seperti banjir, longsor, yaitu memang karena tidak adanya lahan resapan air. Konversi lahan ini identik dengan perubahan kondisi ruang, di mana konversi lahan tidak dapat dicegah karena memang kebutuhan manusia itu juga tidak dapat dihindari. Mencegah konversi lahan bisa jadi menghambat pembangunan suatu negara. Oleh karena itu, konversi lahan pertanian memang tetap harus terjadi. Meskipun demikian, tugas kita di sini adalah mengawasi supaya konversi lahan ini jangan sampai mengganggu keseimbangan alam, ekosistem, dan juga kelangsungan hidup sebagai warga negara. Itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Jadi intinya bahwa ternyata dengan adanya konversi lahan, baik menjadi lahan industri maupun lahan permukiman, bagaimanapun juga kita tidak bisa mencegahnya karena memang sesuai dengan keadaan bahwa jumlah manusia yang sangat banyak. Tugas kita di sini adalah bagaimana supaya konversi lahan tersebut tidak akhirnya melupakan kita untuk menjaga alam yang kita cintai ini. Baik, kita tutup dengan bacaan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa pekan depan kita ulangan.